Orang membagi hidup menjadi dua dunia, saudara. Seringkali kita berpikir dunia rohani itu adalah pelayanan, gereja, misi. Itu dunia rohani, baca firman. Terus kemudian kita sesudah hari Minggu, sesudah kita doa di rumah saat teduh, bukan dunia rohani. Kita masuk ke dunia sekuler. Kantoran, kita dagang, pabrik, mungkin punya bisnis food and beverage gitu ya. Nah, Efesus 6 ayat 5-7 meruntuhkan pembagian palsu ini. Karena Allah terlibat dalam pekerjaan sehari-hari dan bukan hanya pelayanan gerejawi. Paulus bukan ngomong sama business owner saja, tetapi dia juga ngomong sama budak, sama hamba. Kerjaan yang dianggap rendah di dunia benarnya sangat mulia di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Paulus menulis kepada para budak, kerjaan yang saat itu dianggap tidak layak disebutkan, tetapi dia menyebut pekerjaan itu sebagai pelayanan kepada Kristus. Pekerjaan bukan sekedar sarana untuk mendapatkan nafkah, tapi bagian dari mandat budaya. Dan pekerjaan kita, kalau dikerjakan dengan baik, itu tidak pernah sia-sia. Katakan sama-sama, tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Kenapa? Karena ini bagian dari pemulihan dunia di bawah Kristus Raja. Jadi seperti benih kecil, kalau saudara melakukan sesuatu dengan baik, saudara lakukan sesuatu yang terbaik, itu seperti benih kecil dari kerajaan Allah yang akan digenapi di langit baru dan bumi baru, saudara. Bukan untuk dilihat orang, bekerja bukan untuk cuma dapat duit, tapi untuk melayani Tuhan. Hingga pekerjaan menjadi sarana, apa saudara? Penyembahan. Kerjaanmu adalah penyembahanmu. Ini bukanlah tekanan, namun merupakan kehormatan. Kita sedang mempersembahkan pekerjaan bagi raja di atas segala raja. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Apa motivasi kita untuk kerja? Apakah untuk dapat penghargaan, untuk pengakuan, supaya dirimu merasa berguna? Kalau iya, kalau kita bekerja demi status, kita adalah budak. Kalau kita bekerja untuk pengakuan, maka kita diperbudak oleh berhala itu. Namun saat kita bekerja bagi Tuhan, kita adalah orang merdeka. Bukan hanya bentuk perilaku, tetapi bentuk hatinya. Yang setuju katakan amin. Hatinya, ini sangat konsisten dengan firman Tuhan. Setiap kali Paulus berkata indikatif, imperatif. Indikatif apa? Hatinya. Ajaran bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi kenapa itu benar, apa itu baik di hadapan Tuhan. Tujuan parenting bukan hanya membuat anak menurut gitu aja, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang mengubah cara kita bekerja? Apa yang mengubah saudara mengasihi sebagai anak ataupun orang tua? Bukan aturan, bukan motivasi, tapi kasih dari Bapa. Kita butuh Injil. Kerja untuk sesuatu. Ada yang bekerja untuk uang, power, ada yang bekerja untuk pengakuan, ada yang bekerja untuk merasa berarti. Tapi saat kita bekerja untuk hal-hal tersebut, kita bukanlah orang merdeka. Kita ini diperbudaknya. Injil yang bisa membebaskan kita bekerja, bahwa saudara dan saya tidak bekerja untuk membuktikan diri. Nah, saudara sudah dimiliki Tuhan. Mana caranya? Saudara perlu pandang Yesus. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi hamba. Yesus adalah Tuhan yang melayani. Yesus adalah Tuhan yang berkorban. Tuhan yang memberi dirinya supaya saudara dan saya, hamba-hamba dosa, hamba-hamba yang diperbudak oleh berhala-berhala ini, dapat dimerdekakan. Supaya saudara dan saya bukan lagi melayani berhala, melayani dosa, tetapi saudara bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri, tetapi saudara bekerja karena saudara bersyukur kepada Tuhan. Injil mengubah motivasi terdalam kita dari mengejar harga diri jadi memberi diri untuk melayani. Maka kita mampu untuk bekerja tanpa takut gagal, mengasihi tanpa takut ditolak, melayani tanpa takut merasa kehilangan. Itulah kehidupan yang dimerdekakan oleh Injil. Kayu salib, Yesus Kristus sang anak kehilangan kasih Bapaknya. Kita baru saja membahasnya hari Paskah, hari Jumat Agung. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena sang anak kehilangan kasih Bapaknya itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang adalah musuh-musuh Allah dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Yesus Kristus kehilangan segalanya. Apa itu? Keluarga, status, pengakuan. Supaya saudara apa? Saudara dimiliki. Saudara memiliki segalanya yang kekal. Dan buat dirimu bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara diundang bukan hanya untuk kerja lebih keras, bukan. Atau mendidik anak dengan sempurna, bukan. Tapi kembali kepada salib. Kembalilah kepada salib. Karena di sana saudara akan melihat anak yang sejati ditinggalkan supaya saudara diterima. Di sana saudara akan melihat Tuhan yang sejati dihamba
supaya saudara dibebaskan. Dan hanya dari situ saudara bisa menghadapi dunia dengan Injil, dengan kasih.